melangkah gitu Bang Jo. Nabrak tembok. Tembok nanti gitu loh. Iya, Bang Zuma, ada kirim salam nih dari Mang Dasta yang tempo itu sahadat ya di tempat saya. Pas disahadatan oleh Bang Zuma, yang beliau sakit itu, Oh dia iya iya. berkirim salam, katanya Salam alhamdulillah balik. berkat. Masya Allah. Oke, Salam balik waalaikumsalam. Mufti. Iya, berterima kasih sekali kepada Bang Zuma, kata beliau berkat gurunda kita, alhamdulillah. Bunda Miska katanya sekarang saya bisa aktif lagi, saya bisa bekerja lagi, saya bisa mencari rezeki lagi. Ya saya Masya bilang Allah. alhamdulillah, alhamdulillah. Ada tamu tuh. Alhamdulillah. Ya, silakan Bunda Miska. Disapa dulu Yes. yang baru datang. Oh, sebentar Bang ya, kita cari nih. Oke, user ya. Ya user, selamat sore Bang user. Selamat sore, Ya Bang user, Islam apa Kristen Bang? saya Kristen. Oke, boleh tahu denom Bang? Apa? Kristen apa? Denomnya apa? Oh, Protestan, Protestan. Protestan. Oke, siap, di sini ada Bang Zuma ya, siap diskusi sama beliau ya Bang ya. Ya, saya mau bertanya. Oke, dilanjut, silakan. Bang Zuma, Siap. saya mau nanya ya di dalam iman Islam itu Suaranya kecil ada ya. para nabi. Ini kecil Bang. Halo, dengar? Ya udah, udah. Ya. Oke, Dengar Bang. Ya, di dalam iman Islam itu kan ada para nabi ya, seperti Nabi Musa, Nabi Iya. Nuh, dan nabi-nabi yang lain ya. Siap. Itu orang mana ya Bang kalau di dalam iman Islam ya? Bani apa ya? Kalau di Al-Quran itu nggak diceritakan orang per orang, Bang. Nggak diajarkan kemudian Enggak, bahwa kalau dalam iman Kristen itu kan nabi-nabi itu kan semua orang Yahudi ya, orang Yahudi, orang Israel gitu. Kalau di dalam Islam nabi-nabi kayak Musa, Nabi Nuh itu bani apa ya? kalau Nabi Nuh ini kan bukan Bani Israel kalau Nabi Nuh. Oh, Nabi Lut juga bukan. Ya kan ya? Jadi di Islam itu tidak fokus kepada pemberitaan tentang biografi para nabi. Yang kami tahu, kami diajarkan kemudian untuk beriman kepada Tuhan yang diperkenalkan para nabi, yaitu pencipta langit dan bumi. Dan yang kami tahu bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu diperintah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti itu, Bang. oke. Karena begini Bang, saya mau izin bertanya ini. Iya. Karena kalau di dalam iman Kristen itu kan ada Alkitab itu kan terdiri dari dua bagian ya. PL sama PP, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Iya. Nah, di dalam kami di umat Kristen itu kan menerima Perjanjian Lama itu secara sebentar Pak ya, sorry. Secara diambil aja dari kitab Yahudi gitu kan, cerita-cerita nabi itu gitu. Iya. Jadi sebelum kekristenan ada kisah-kisah nabi tadi seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, itu kisah-kisah itu sudah ada sebelum kekristenan ada gitu. Karena kita hanya ngambil aja sehingga disebut Perjanjian Lama. Nah, sedangkan Islam itu kalau nggak salah muncul pada abad ke-6 atau abad ke-7 ya. Iya. Dan sepengertian saya Nabi Muhammad itu menerima wahyu itu di Gua Hira ya kalau nggak salah. Iya. Nah pertanyaan saya, apakah kisah-kisah para nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran itu termasuk wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad di gua itu? Iya, betul. Jadi apa yang kemudian Rasulullah SAW sampaikan di dalam Al-Quran itu semua adalah wahyu dari Roh Kudus yang disampaikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kisah yang ada di dalam Al-Quran itu diceritakan kemudian oleh pencipta langit dan bumi kepada Nabi Muhammad SAW.
Seperti itu Bang. Jadi cerita yang ada itu adalah Ya, bersumber jadi dari yang pencipta. maksud saya Iya. dalam hal ini yang maksudnya saya coba memakai, enggak, saya melepaskan jubah agama dulu ya, saya memakai pemahaman logika mungkin seperti itu. Karena kalau iman Kristen itu kan jujur ya, jujur dalam arti dia mengakui kok kisah-kisah itu memang kita ambil dalam kisah Yahudi gitu. Karena dari seperti yang kita tahu bahwa Yahudi adalah agama yang paling pendahulu kita, yang sulung ya. Jadi kisah para Nabi Musa, Nabi Nuh itu kan sudah ada gitu sejak zaman dulu, yaitu di Israel, di Palestina begitu kan. Tapi di bagian wilayah lain, dalam hal ini Arab ya. Ya, suara saya. Di bagian wilayah lain Arab, Nabi Muhammad menerima wahyu dengan bisa dibilang isi atau kisahnya itu kok sama ya dengan kitab Yahudi yang tentang cerita Nuh, cerita Musa gitu. Boleh dibilang hampir 9 ya mungkin 80% mirip gitu. Itu yang kadang saya mikir kok bisa gitu ya, sama gitu. Padahal ini pertama jarak berabad-abad ya, pertama. Yang kedua wilayahnya ini jauh. Yang satu kisah-kisah itu ada di Israel, yang satu kisah itu ada di Arab gitu. Begitu mungkin yang ini saya lepas dari jubah agama gitu. Gitu kira-kira bagaimana Bang Zuma menjelaskan itu ya? Iya, baik. Jadi gini, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian itu tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa baca Yunani, tidak bisa baca Aram. Beliau digelari ummi, artinya buta. Dia buta huruf terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Beliau Nabi Muhammad kemudian tidak pernah membaca, mengkaji, atau beliau tidak pernah memiliki murid atau sahabat yang sebelumnya pernah membaca kitab-kitab nabi-nabi. Tapi kemudian seketika datang kepadanya pemberitaan ya dari Allah, dari malaikat, dari Roh Kudus datang kepadanya menceritakan tentang apa yang pernah terjadi. Salah satunya misalnya ketika ada perintah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul amanna billah wa ma unsila alaina wa ma unsila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kami beriman kepada Allah dan apa yang diwahyukan kepada kami serta yang diturunkan yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan para nabi dari Tuhan yang datang mengabarkan tentang apa yang terkait dengan hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya sama makhluk. Jadi Nabi Muhammad seketika mendapatkan itu pemberitaan. Pemberitaan ini kemudian tidak didapatkan dari proses belajar, tidak melakukan penyelidikan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 48, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitab wa la takhuttu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Di situ dikatakan engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sebuah kitab sebelum Al-Quran dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab. Sekiranya engkau pernah membaca atau menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Nabi Muhammad tidak bisa baca Torah, nggak bisa baca Injil, nggak bisa baca Mazmur atau Zabur. Tapi seketika beliau tahu, bukan karena dia proses belajar, enggak, tapi karena ada wahyu yang datang langsung dari pencipta untuk ia sampaikan kepada umat manusia. Itulah yang kami imani hari ini. Artinya begini Bang ya. Iya. Kisah itu kan berarti sudah ada sebelum Kristen muncul, sebelum Islam muncul. Jadi itu udah kisah-kisah itu sudah ada di kitab Taurat ya. Jadi kemudian apa yang kisah di dalam Al-Quran itu meskipun isinya hampir mirip dengan kisah di dalam Taurat yang mirip ya, boleh dibilang mirip seperti itu langsung melalui malaikat, melalui Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad seperti itu ya. Iya, salah satu Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan Arabiyyan. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab yang aku berikan kepada Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab tersebut dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi terkait yang Anda pertanyakan, Allah wahyukan kembali kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam bahasa Nabi Muhammad, yaitu bahasa Arab, agar Nabi Muhammad bisa menjelaskan kepada manusia. Itu jelas itu, Bung. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Makanya orang-orang Arab pada masa itu heran, kok dia bisa tahu? Kok dia bisa tahu? Kok dia bisa paham tentang Nabi Musa, tentang Abraham? Kok dari mana informasinya orang ini? Nah, itulah sehingga menyebabkan orang-orang pada zaman itu beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan hari ini, saudara sebagai seorang Kristen pun mengiyakan, kok bisa sama? Nah, itulah bukti bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu dari langit, bukan melalui penyelidikan sehingga tulisan yang ada di dalamnya antar ayat, antar surat kontradiksi satu sama yang lain. Subhanallah, Maha Suci Allah, Al-Quran itu lolos dari kontradiksi. Demikian. Oke. Ya, terima kasih atas informasinya Bang Zuma ya. Iya, sama Bang. Ada lagi? Atau saya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya ada satu lagi ya. Silakan. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam iman Kristen itu kan Adam dan Hawa ya. Iya. Itu kan manusia yang diciptakan oleh Allah pertama kali. Siap. Gitu kan. Dan tidak disebut nabi. Kenapa di dalam Islam Adam itu disebut nabi ya? Kalau dalam iman Kristen kan dia manusia pertama saja begitu. Iya, baik. Nabi itu adalah orang yang menerima firman. Adam alaihi salam adalah orang yang menerima firman. Bilangan 12 nomor 6, jika ada di antaramu seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan akan berkata kepadanya melalui penglihatannya dan berfirman kepadanya melalui mimpi. Jadi Nabi itu adalah orang yang menerima firman. Nabi Adam menerima firman. Dia adalah makhluk pertama dari sisi manusia. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan seterusnya. Al-Quran surah Al-Baqarah dari ayat 30 ya, kalau saya enggak salah. Itu di situ Allah menyebut pertama kali berdiskusi langsung dengan Adam alaihissalam disaksikan oleh para malaikat. Berarti Adam ketika ya silakan. Jadi yang dimaksud dalam iman Islam kenabian yang diterima oleh Adam itu karena dia manusia pertama begitu. Oleh itu sebab menerima firman. Firman dalam hal apa ya? Maksudnya apakah kitab atau apa gitu ya? Petunjuk, Bang. Al-Baqarah ayat 31 kalau nggak salah. Petunjuk maksudnya dalam hal apa ya, Bang? Petunjuk untuk sebagai risalah, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajarkan Nabi Adam alaihissalam untuk mengucapkan nama-nama benda di atas muka bumi ini, Nabi Adam alaihissalam dengan fasih menyebutkan kemudian nama-nama benda tersebut sebagai syarat kemudian untuk melumpuhkan atau menundukkan alam sehingga dia bisa menjadi pemimpin. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma' haula in kuntum shadiqin. Malaikat ditanya, wahai malaikat, ditanya oleh Allah, sebutkan nama-nama benda-benda ini. Malaikat kemudian angkat tangan, kami nggak sanggup. Ini apa namanya? Ini namanya apa? Kami nggak tahu. Lalu kemudian Allah berkata, ketika ditanya kepada Adam, ya Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda-benda tersebut. Apa yang terjadi? Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Setelah itu kemudian ada menyebutkan, wahai malaikat ini namanya ini malaikat ini namanya ini. Nah, inilah penyebabnya kenapa Adam bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi dibandingkan makhluk yang lain meskipun malaikat. Nah, makanya disebut nabi karena dia menerima wahyu.
Itu. Iya. Oke. Oke, sip, Bang. Ya. Boleh enggak saya sedikit masuk, Bang? Oh, silakan. Baik, saudara. Gini, kalau di dalam Al-Quran dikatakan Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa alaihissalam ketika ibunya dituduh sebagai pesina, Nabi Isa membela ibunya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Ibuku bukan pezina, aku ada di atas muka bumi sebagai hamba Allah, sebagai utusan Allah yang untuk disediakan menjadi nabi bagi Bani Israel, yang diberikan Injil sebagai ketetapan. Jadi Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu kata Nabi Isa. Sehingga orang-orang Yahudi yang memfitnah, menuduh ibunya hamil gara-gara zina, itu terbantahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sayangnya ini tidak ditemukan di Bible, bagaimana Yesus membela ibunya yang melahirkannya ketika dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai pesina. Yesus tidak membela ibu. Tapi bukan itu intinya. Saya hanya ingin bertanya kepada saudara terkait dengan Bible, terkait dengan kitab. Di dalam Markus 1:14 dikatakan Yesus ketika Yohanes Pembaptis ditangkap, beliau ke Galilea, lalu mengajarkan Injil kerajaan Allah. Satu. Yang kedua, di dalam Kisah Para Rasul 8, Filipus memberitakan Injil Yesus. Jadi Yesus membicarakan Injil Allah, Filipus sebagai muridnya yang dipanggil dalam Yohanes 1, Filipus, ke dia ikutlah denganku. Filipus ikut, sama-sama Yesus dan juga Filipus memberitakan Injil kerajaan Allah, sehingga di Kisah Para Rasul 8 diberitakan Filipus mengajarkan Injil Yesus. Itu satu, itu dua. Yang ketiga, Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah noise dan mengganggu kuping saya. Kalau bisa ditutup dulu. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Jadi sebelum Yesus terangkat ke langit, murid-muridnya telah menerima segala firman yang Yesus jadikan sebagai landasan pengajaran. Dia guru, dia adalah guru, berarti dia punya kurikulum, dia punya kisi-kisi pengajaran, referensi pengajaran. Lalu kemudian dia punya murid, dia adalah guru, dia rabi. Keempat, Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 49-50, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku sampaikan dan aku ajarkan. Nah, yang terakhir, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, saudara, mana segala firman yang diterima Yesus dari Tuhannya yang tidak bercampur dengan perkataan-perkataan Yesus, tidak bercampur dengan sabda-sabda Yesus, yang tidak bercampur dengan karangan-karangan manusia yang muncul belakangan? Boleh saya ditunjukkan supaya saya paham bahwa Injil yang diterangkan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dan Yesus yang menerangkan kalau dia memberitakan Injil kerajaan Allah, serta Filipus memberitakan Injil Yesus kepada Bani Israel, itu kita memiliki benang merah yang sama. Silakan. Ya, ini saya sedikit terganggu dengan suara tak-tok apa ini? Ya, halo. Iya, silakan Bang. Ya, mungkin saya tanggapin satu persatu dulu ya. Tapi saya nggak catat tadi, cuma saya sepintas saja mendengar ya. Nah, yang pertama tentang tokoh Nabi Isa di dalam Al-Quran dan tokoh Yesus Kristus di dalam Alkitab, itu menurut pandangan saya pribadi itu adalah kedua tokoh yang berbeda ya. Kenapa tokoh yang berbeda? Karena di situ kalau di dalam iman Kristen itu kan jelas ya itunya silsilah Yesus itu dari dari Daud, kemudian di dalam Alkitab itu dikatakan Yesus itu disalib, kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, kemudian menampakkan diri 40 hari sebelum dia terangkat ke surga, dan dia menjanjikan Roh Kudus dan seterusnya dan seterusnya. Yang di dalam Al-Quran itu dikatakan, saya kurang membaca dengan jelas, tapi dikatakan dia lahir di pohon korma, kemudian dia tidak disalibkan,
Nabi Isa itu tidak disalibkan, tapi ada orang yang menyerupai Nabi Isa yang kemudian dia yang disalibkan. Tetapi Nabi Isa itu langsung diangkat. Nah, dari sisi itu saja jelas sudah berbeda antara tokoh Yesus Kristus dan tokoh Nabi Isa di dalam Al-Quran. Karena di dalam iman Kristen, soteriologi atau keselamatan, kematian Yesus di kayu salib itu sangat sakral dan sangat penting di dalam iman Kristen. Karena tanpa kematian maka tidak ada keselamatan di dalam iman Kristen. Jika menurut Al-Quran Nabi Isa tidak disalibkan, itu jelas menggugurkan iman Kristen. Itu yang perlu saya tanggapi ya. Jadi bagi saya Yesus Kristus dan Nabi Isa itu adalah tokoh yang berbeda. Jadi tadi banyak banget ya pertanyaan sampai 5 ya. Jadi enggak Bang, itu cuman referensi aja menuju ke pertanyaan saya bahwa Yesus itu memiliki pengajaran yang berasal dari langit yang tidak bercampur, jangankan dengan karangan orang lain, dengan ucapan pribadinya aja kagak. Yang saya tanya mana Injil? Saya tidak membawa Alkitab ya, takutnya saya ini hilang nih dari TikTok ya. Saya nggak bawa Alkitab ya. Kelemahan orang Kristen itu adalah tidak hafal Alkitab atau ayat seperti teman-teman Muslim yang memang diwajibkan untuk menghafal ada juz 1, juz 2, seterusnya. Kalau di dalam iman Kristen kan tidak diwajibkan untuk menghafal. Jadi itu kelemahan orang Kristen itu tidak hafal ayat. Tapi saya coba untuk mengingat ya, itu di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14 kalau nggak salah ya. Di situ dikatakan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian dikatakan pada ayat 14 kalau nggak salah ya. Mohon maaf saya nggak bawa Alkitab ya. Di situ dikatakan firman itu menjadi manusia, artinya Yesus. Jadi secara konsep ketuhanan antara iman Islam dengan iman Kristen itu sudah berbeda. Air dengan minyak. Kenapa saya katakan seperti itu? Di dalam konsep ketuhanan Islam itu tauhid, ha'illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, itu tauhid, artinya esa gitu. Sedangkan di dalam konsep Kristenan itu mengenal yang namanya Allah Tritunggal. Konsep Allah Tritunggal yaitu Besem, Ha'af, Wehapin, Weruah, Hakudis, Elohi, Ehad. Yang artinya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang esa. Bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal itu banyak sekali buku-bukunya ya. Tetapi jelas saya mau katakan konsep ketuhanan Islam dengan ketuhanan Kristen itu seperti minyak dan air dan tidak bisa bersatu. Maka dalam berbagai perdebatan bagaimanapun juga itu tidak akan menyatu. Kenapa? Karena seperti tadi saya katakan seperti minyak dan air. Dan kemudian tentang karena Yesus itu dikatakan dalam Injil Yohanes tadi adalah firman Allah yang menjadi manusia dan dia adalah Allah yang menjadi manusia, maka setiap perkataan-perkataan Yesus itu adalah firman Allah. Jadi Yesus itu adalah firman itu sendiri. Seperti itu pemahaman di dalam iman Kristen gitu. Jadi kalau kemudian diperdebatkan bagaimana tentang ketuhanan Yesus, kemanusiaan Yesus dan seterusnya, ya bolak-balik kembali kepada Bang, udah Bang, usah ceramah kau Bang, udah Bang, usah ceramah kau Bang, kau jawab aja pertanyaannya Bang. Ya itu saya jawab bagaimana membedakan bercampur ya, perkataan Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri karena dia firman yang menjadi manusia, seperti itu. Iya, yang mana Bang, yang mana? Tunjukkan nama Bang Juma gitu loh. Apanya? Oke. Kenapa dia ceramah ini? Enggak, saya ceramah, itu yang saya jelaskan. Baik, saudara. Yang pertama gini. Yang pertama yang harus dipahami nih supaya ini edukasi ya. Yang saya pertanyakan ini terkait dengan Injil. Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran yang tadi yang saya bacakan di dalam surah Maryam, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Itu poin. Kemudian Anda mengatakan Isa Yesus itu adalah oknum yang berbeda. Saya pun mengiyakan itu. Cuman masalahnya adalah saya mengiyakan Yesus dan Isa itu berbeda bukan karena saya menolak
datangnya kemudian sosok pembawa kabar gembira atau Injil di tengah-tengah Bani Israel. Enggak. Tapi yang membuat saya mengatakan tidak sama karena konsep yang Kristen punya. Sayangnya saudara, sayangnya nih, Bible mendukung Al-Quran. Itu dulu. Nah, sehingga ketika saya bertanya mana Injil yang diberitakan oleh Yesus, Anda nggak nyampe ke sana. Maksud saya mungkin Anda lupa arah pertanyaan saya. Mungkin Anda lupa, bukan nggak tahu, tapi lupa. Kemudian ketika dikatakan di Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam itu lahir di area pohon kurma, sayangnya nih, tempat Yesus lahir dan besar itu dipenuhi pohon kurma dari sejak turun-temurun. Ulangan 34 nomor 4, Hakim-Hakim 1 nomor 16, Hakim-Hakim 3 nomor 13, Hakim 4 nomor 5, 2 Tawarik 28 15, kemudian Nehemia 8 nomor 16 menceritakan tempat kelahiran Yesus, tempat daripada Maria membesarkan kandungan dan anaknya, itu adalah kota yang disebut dengan kota kurma. Tidak disebut dengan kota kandang kambing atau kambing domba, kandang domba. Itu sangat disayangkan. Bible justru mendukung apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Jadi tepatlah dikatakan bahwa Al-Quran itu disampaikan oleh yang maha menyaksikan, yaitu pencipta langit dan bumi. Itu satu. Kemudian, kembali kepada pertanyaan saya tadi, terkait dengan materi yang Anda bawa, pertanyaan Anda tentang Taurat, bagaimana Nabi Muhammad bisa mengetahui tentang itu semua. Saya kembali, bahwa ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa membawa Injil, rupanya di Bible pun, menurut kesaksian-kesaksian penulis, Yesus pun mengajarkan Injil. Tadi saya sudah menguraikan. Di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea pada saat kemudian Yohanes itu ditangkap. Yesus kemudian datang ke sana mengajarkan Injil Allah. Sekali lagi, Injil Allah. Bukan Injil Markus, bukan Injil Matius, bukan Injil Yohanes, bukan Injil Lukas. Apalagi surat-surat Paulus. Yesus tidak pernah menyentuh dalam pengajarannya sebagai guru, sebagai dosen kepada mahasiswa, murid-murid yang ada pada zaman itu. Nah, ini Yesus menceritakan berita, diberitakan cerita di mana Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah. Dan kita tahu, saudara, kalau Anda lanjut membaca Yohanes 1 yang tadi, firman jadi manusia, itu bukan dalam kaidah bahasan kita. Di data nomor 43, Yesus memanggil Filipus. Yesus tidak pernah memanggil Lukas. Yesus tidak pernah memanggil penulis Yohanes, penulis Matius, penulis Markus, penulis Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, Pararang, Padale, Kaluku, Nakan, Regaseng. Itu tidak pernah dipanggil oleh Yesus. Yang dipanggil oleh Yesus kemudian untuk memberitakan Injil adalah muridnya yang bernama Filipus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepada Filipus, "Kadia kesini, ikut dengan aku." Itu kata Yesus kepada Filipus. Diceritakan kemudian oleh Lukas, di mana Lukas ini selaksana wartawan hari ini, melakukan penyelidikan. Diceritakan dalam Lukas 1 nomor 1, jelas sekali bahwasanya Lukas Lukas menyusun berita-berita tentang apa yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Dari hasil penyelidikannya kemudian Markus pun menorehkan hal yang sama. Di dalam catatan Markus 1 nomor 14, Yesus menceritakan itu. Nah, Lukas menceritakan dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 35, di situ Lukasnya menyelidiki dan mengatakan begini, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi dua oknum yang jalan bersama sejalan ke Galilea, mengajarkan Injil Allah, mengajarkan Injil Yesus. Pertanyaan saya, Bung, mana Injil Allah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yang bukan Markus, Matius, Yohanes, Galatia, Filipi, Kaliki, dan seterusnya? Bukan itu. Bukan surat-surat Paulus yang 13 itu, bukan. Tetapi Injil Allah dan Injil Yesus. Supaya saya tahu bahwasanya memang betul Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam itu memang ada. Tapi itu sudah tidak ada lagi hari ini. Karena yang muncul adalah fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Yang muncul sekarang adalah sebuah kitab yang bukan dari Allah tapi dianggap itu dari Allah. Nah, sekali lagi saya ulang pertanyaan saya.
Yesus ketika datang sebagai guru tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia memiliki firman yang berasal dari Bapa. Lalu kemudian dia sampaikan kepada murid-muridnya. Seluruh firman disampaikan kepada muridnya sebelum Yesus terangkat ke langit. Sebelum terangkat ke langit. Pertanyaan saya, mana segala firman itu, Bung? Apa nama kitabnya dan tersimpan di mana? Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Masya Allah. Lanjutkan Gurunda. Ya. Sepemahaman saya ya, suara saya kok balik ya. Ya. Ya Yesus, Tuhan Yesus datang ke dunia ini kan pada mulanya sebenarnya dia tidak membawa satu agama ya, agama Kristen atau Katolik. Dia tidak membawa ajaran agama sebenarnya, tetapi dia memberitakan tentang kerajaan Allah, gitu kan? Dia mengklaim Tuhan Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah Mesias. Artinya ini jangan dikatakan saya khotbah, tapi saya menjelaskan iman saya, Pak Ojekan ini. Nanti saya dibilang khotbah gitu. Iya, lanjut Bang, lanjut. Iya, jadi Yesus tidak pernah membawa agama Kristen ketika dia lahir di tengah-tengah dunia ini, tetapi dia memberitakan Injil Kerajaan Allah yang seperti Bang Zuma sebut-sebut tadi. Dia mengklaim dirinya Mesias. Mesias dalam arti juru selamat, dalam arti bahwa dia firman Allah, itu tuh sirotol mustaqim gitu ya, jalan yang lurus menuju kepada Allah, yaitu keselamatan surga itu. Nah, mengenai Injil dalam Alkitab itu, Injil yang sudah dikanonisasi itu ada 4 Injil, seperti yang Bang Zuma bilang, Injil Matius, Lukas, Yohanes, dan ada 4 Injil itu. Jadi Injil itu kan ditulis oleh oleh para murid Yesus yang setelah kematian Yesus ya, setelah dia terangkat mungkin. Jadi tidak serta-merta langsung ditulis ketika itu, seperti itu. Jadi Injil dalam hal ini tuh artinya kan Injil itu dalam bahasa Yunani kan Euangelion, artinya kabar sukacita. Jadi yang dikisahkan, yang diberitakan itu adalah kabar sukacita itu, gitu, tentang keselamatan itu. Gitu pemahaman saya. Oke. Iya, baik. Terima kasih, Bung. Jadi kalau kita berbicara mengenai kata kitab Injil, mungkin Anda mengatakan bahwasanya bukan seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami di sini. Kitab Markus itu ditulis antara tahun 64 sampai 65. Sampai 67, sorry. Kemudian Matius dituliskan itu kisaran tahun 66. Ada juga yang kemudian mengatakan bahwa dituliskan sekitar tahun 80-an. Petrus 65, ada yang mengatakan dituliskan sekitar tahun 81 sampai tahun 96. Kalau Yohanes sudah jelas itu ya, antara tahun 40 sampai tahun 100. Lalu kemudian Lukas di tahun 62. Kemudian Kisah Para Rasul sampai hari ini tidak diketahui kapan dituliskan. Lalu kitab Wahyu itu tahun 100-an, Yakobus tahun 47. Paulus sendiri mulai kemudian menulis itu di era tahun 52. Jauh setelah Yesus tak ada di bumi. Sedangkan ketika Yesus ada di bumi, dia mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Tuh, berarti Yesus ini menyampaikan firman. Ada aturan main, ketetapan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang berasal dari Tuhan yang ia sampaikan kemudian. Yohanes 17:8, segalanya telah aku sampaikan firman itu. Kemudian Yohanes 12:49 nomor 50, aku Yesus sang penyampai firman tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yang ketiga, Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Berarti di luar kitabnya orang Kristen, Yesus memiliki Injil.
Markus 1 nomor 14, Yesus memberitakan Injil. Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8:35 memberitakan Injil. Sebelum ada buku-buku perjanjian baru, Yesus dan murid-muridnya sudah memberitakan nas Injil. Pertanyaannya, saudaraku, mana Injil atau firman yang Yesus terima dari pencipta langit dan bumi yang mengutusnya menjadi nabi di tengah-tengah Bani Israel? Silakan. Ya, jadi kita kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya potong saudara user ya. Sudah 3 kali Anda belum menjawab ya pertanyaannya ya. Lanjut. ya saya kurang mengerti kalau dibilang belum menjawab, ini saya jawab dengan pemahaman saya ya. Jadi kita kembali kepada proses penulisan Alkitab. Mungkin saya hendak bukan menyandingkan ya. Coba seperti ini ya. Tuhan Yesus dan juga Muhammad dia menerima wahyu ya. Ketika Muhammad menerima wahyu itu kan kemudian disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya seperti itu kan. Kemudian nanti baru diredaksi, ditulis di papirus atau apa ya, zaman dulu kan belum ada kertas, di papirus, kemudian dikumpulkan menjadi gulungan-gulungan. Nah, saya tidak mau masuk dalam ranah, tapi pemikiran saya seperti itu ya, secara tradisi gitu. Jadi tidak turun. Bang Yusar diperbaiki dulu suaranya, Bang Yusar didekatkan Ya, mungkin. tidak serta-merta satu kitab itu turun dari langit seperti itu, tapi secara tradisional dituliskan oleh manusia. Itu tadi hendak mensejajarkan dengan ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, pastikan Nabi Muhammad juga ceritakan kepada para sahabat atau kepada masyarakat sekitar di situ. Kemudian para sahabat itu menuliskan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Demikian pula dengan Yesus ketika dia, tapi dalam hal ini Yesus itu kan firman Allah itu sendiri. Dan ketika dia, tadi saya bilang tidak ada satu cita-cita Tuhan Yesus membuat satu agama gitu ya. Tapi ketika dia menyebarkan Injil yang dimaksud di sini itu kabar sukacita apa? Tentang bahwa dia adalah Mesias dan dia membawa keselamatan manusia, membawa sebagai jembatan menuju kepada Allah. Seperti itu yang dimaksud dengan Injil yang diberitakan itu, esensinya adalah Yesus memberitakan tentang kerajaan Allah, bahwa dialah sang juru selamat yang membawa manusia itu kepada keselamatan, yaitu sorga itu. Nah, kemudian ketika Yesus itu berfirman ketemu muridnya, ketemu masyarakat di sana waktu itu, kemudian kan ada yang mencatat itu teks-teks itu. Tentu secara logika ya, ketika saya ngomong seperti ini di dalam forum ini, tentu ada yang pasti mencatatnya berbeda-beda gitu. Siapa ini, si Tuan Raja Dunin mencatat apa, Ojiken mencatat apa. Jadi ketika saya berbicara ini, catatan-catatannya tentu berbeda-beda. Meskipun esensinya tetap sama. Jadi dalam iman Kristen itu juga gitu. Jadi ketika Yesus berfirman, para sahabatnya mencatat itu. Dan ketika itu kan tidak berpikir akan menjadi sebuah kitab suci. Menjadi sebuah kitab suci kan tidak berpikir ke arah sana kan. Hanya mencatat saya di gulungan papirus. Oleh karena itu dalam sejarah teks dalam iman Kristen kan ada beberapa teks ya. Ada Septuaginta, ada LXX. Artinya teks-teks itu juga punya tahun pembuatannya masing-masing, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Jadi kaya akan teks. Sehingga maka ada beberapa versi-versi, karena tadi saya ngomong orang yang mendengarkan saya pun belum tentu akan mencatat sesuatu yang sama seperti itu. Jadi yang dimaksud Bang Zuma itu Injil yang diberitakan Yesus itu tuh tadi adalah kabar sukacita, kabar keselamatan bahwa Yesus adalah Mesias. Yang Injil-Injil yang ditulis itu ya Injil yang dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja tentunya, dan menjadi keempat Injil itu. Dan ada surat-surat Paulus juga, ada kitab Taurat, ada yang lain-lain, sehingga
ada yang 66 kitab Protestan itu yang diakui Protestan itu menjadi Alkitab seperti itu. Mungkin saya nggak tahu apakah statement saya ini menjawab atau tidak, tapi itu yang saya pahami. Oke, baik. Jadi gini, saudara, kalau kita berbicara mengenai Nabi Muhammad sebagai standar dalam penilaian hal ini, saya punya kewajiban. Sebentar. Ya, silakan. Jadi di dalam Al-Quran itu kan satu teks ya, teks lupa saya Khalifah siapa ya teks yang dipakai Al-Quran itu ya? Saya lupa. Utsmani ya. Utsmani ya, teks itu teks Utsmani di seluruh dunia karena teks-teks yang lain kan dibakar sehingga hanya ada teks Utsmani yang menjadi patokan Al-Quran sehingga Al-Quran itu seragam di seluruh dunia. Sedangkan dalam Kristen tuh kaya akan teks karena teks-teksnya kan tidak dibakar. Jadi ada tadi yang saya ngomong teks Septuaginta, ada teks Logos dan seterusnya sehingga kaya akan berbagai versi seperti itu. Oke, thank you. Jadi Rasulullah Muhammad SAW penerima firman. Yesus suka tidak suka harus pun diakui sebagai penerima firman. Posisi mereka adalah sama, sebagai corong langit di bumi untuk mengajar orang-orang yang menjadi murid atau kemana mereka diutus. Nabi Muhammad menyampaikan firman yang diterima. Yesus menerima firman yang diterima. Yesus tidak menambahkan dan tidak mencampur adukkan. Menurut Yesus, Yohanes 12:49 nomor 50. Kenapa? Karena firman Tuhan itu kekal, maka dia tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Kemudian Nabi Muhammad pun sama. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagaimana cara metode yang digunakan kemudian? Metode lisan. Apa itu? Murid sahabat menghafalkan. Seluruh sahabat menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi semua murid menghafalkan itu. Nah, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam proses menyampaikan Al-Quran ada yang disebut ijazah ardan wasima'an, ijazah ardan faqat, ijazah sima'an faqat dan seterusnya. Jadi Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran, sahabatnya kemudian menghafalkan. Ketika hafalannya itu keliru, Nabi Muhammad meluruskan, menegur, ini yang benar. Sahabat menghafal Al-Quran. Bagaimana dengan Yesus? Yesus menerima firman. Yesus menyampaikan, karena Yesus tidak bisu. Dia sampaikan. Apa bunyi firmannya? Sampai hari ini kita nggak tahu. Itu dulu, poin pertama. Jadi level pertama dulu. Nabi Muhammad menerima firman, pindah ke sahabatnya, dihafalkan. Yesus menerima firman, pindah ke muridnya, dihafalkan tidak, dituliskan pun tidak. Saya ulang, Nabi Muhammad menerima firman, pindah ke muridnya, muridnya menghafalkan. Kemudian, ketika Yesus menerima firman, Yesus sampaikan kepada muridnya, murid tidak menghafal, murid tidak menulis. Nabi Muhammad, muridnya menulis, muridnya menghafal. 2 poin. 2 poin terpenuhi di Nabi Muhammad, 2 poin tidak terpenuhi di Yesus. Kemudian, ketika para sahabat menulis, menghafal, Nabi Muhammad menyampaikan, jangan kau tuliskan yang bukan kuterima sebagai wahyu. Tuliskan yang berasal dari Allah. 22 tahun kemudian para sahabat digembleng untuk menghafal Quran. Cukup waktunya. Ketika Nabi Muhammad udah meninggal dunia, terjadi perang. Sahabat penghafal Al-Quran kemudian banyak yang wafat, banyak yang meninggalkan dunia. Sampai muncul instruksi, kalau semua penghafal Al-Quran ini meninggal, bagaimana caranya Islam ini kita sampaikan sampai ke ujung bumi? Maka mereka sepakat untuk membukukan Al-Quranul Karim. Ini adalah orang-orang sahabat Rasulullah yang Rasulullah sendiri mengatakan, Faiza
fattabi'ul Quran. Apabila aku selesai membacakannya, maka ikuti bacaan itu. Ikuti bacaan itu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, Huzu al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran, ambil Al-Quran, pelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran, tuliskan Al-Quran dari keempat sahabatku. Disebutkan pula tuh namanya Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Lengkap. Ketika kemudian dituliskan, dihafalkan, disusun tulisan-tulisan itu kemudian, maka tidak seluruh sahabat Nabi ketika Nabi Muhammad SAW kemudian memberitakan wahyu hadir di setiap saat. Ada Said hadir, si sahabat yang lain tidak hadir. Pada saat pembelajaran itu yang lainnya menulis, yang satunya tidak menulis karena tidak hadir. Maka proses berikutnya, hafalan-hafalan mereka ini tidak berkesesuaian dengan tulisan karena ada yang bolong-bolong. Maka disusunlah hafalan, maka disusunlah tulisan berdasarkan atas hafalan. Setelah kemudian dituliskan tulisan ini berdasarkan hafalan, maka tulisan yang bolong-bolong dari para sahabat itulah yang dibakar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang menuliskan ayat itu. Lalu kemudian ada yang melangkahi tidak menuliskan. Kenapa? Karena pada proses pewahyuan mereka tidak hadir. Sebaliknya, ada sahabat yang hadir yang tidak menuliskan ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Si Zaid hadir. Khalaqal insana min alaqa. Dia tidak hadir. Kemudian sebaliknya, pada saat Utsman hadir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hadir Utsman. Khalaqal insana min alaq, dia tidak hadir. Berarti kebalik. Bagaimana caranya kemudian untuk menyusun kitab ini, catatan-catatan mereka? Maka panutannya, patokannya adalah para penghafal. Maka penghafal datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istagna, dan seterusnya. Nah, sementara tulisan-tulisan yang ada, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada yang langsung Iqra wa rabbukal akram. Loncat lagi, 'allamal insana ma lam ya'lam. Loncat lagi, ar-ra'ahu istagna. Loncat lagi. Di tulisan yang lain juga begitu. Loncat, 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 loncat. Maka untuk menyatukan tulisan harus ada penghafal yang menjadi koridor bacaan. Setelah itu dibukukan berdasarkan hafalan, tadi yang bolong-bolong itulah yang dibakar. Bukan bacaan yang di luar daripada Al-Quran yang dibakar, tapi bacaan-bacaan yang tidak tersusun sesuai dengan hafalan. Itulah yang dibakar, agar Anda tahu. Nah, ini sudah level 2. Level 2 kosong. Level 3 bagi Kristen kosong. Tadi tidak menghafal, tidak dituliskan. Level kedua kosong. Level ketiga dalam Islam apa? Diajarkanlah kemudian Al-Quran itu, para penghafal menerimanya. Disebutlah dengan sebutan tahfizul Quran, para penghafal Quran, para penulis Quran. Level 3 kosong. Kristen kosong. Level 4 umat Islam belajar original teks kitabnya. Alif, ba, ta, za. Level 4 Kristen 0, kosong. Sampai pada akhirnya di tahun Yesus sudah terangkat puluhan tahun setelahnya, barulah para penulis, para wartawan ini mengumpulkan cerita-cerita satu sama yang lain dari hasil penyelidikan informasi dari saksi-saksi yang ada. Makanya saya berani mengatakan bahwa kitab saudara Kristen itu bukan firman Tuhan, tetapi tulisan orang-orang yang tidak dikenal. Lalu kemudian saudara sendiri mengatakan tadi, mereka tidak menyangka kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai firman Tuhan. Karena memang bukan firman Tuhan, bercampur aduk antara sabda Yesus dengan firman yang Yesus terima dari Tuhan. Kalau di Islam enggak, firman Tuhan adalah Al-Quran, ucapan uraian Rasulullah tentang ayat itu disebut hadits. Makanya di Islam itu ada Al-Quran, ada hadits. Apa Al-Quran? Firman Allah. Apa hadits? Uraian Rasulullah tentang Al-Quran. Nah, kalau di kitabnya Kristen tak ada. Murni semuanya adalah tanpa legitimasi dari sumber Yesus. Makanya saya katakan, kenapa kitabnya orang Kristen itu menggunakan terjemahan saja, tidak disertakan original teksnya? Karena itu tadi, original teksnya pun tidak berasal dari Yesus.
Di awal tadi saya mendengarkan saudara, Taurat itu adalah terjemahan yang diambil dari Yahudi. Diambil secara tidak sah, diambil karena memang tidak ada hubungannya antara kitabnya orang Yahudi yang adalah perjanjian baru bagi Yahudi, kemudian sampai di Kristen jadikan sebagai perjanjian lama. Padahal Taurat itu adalah perjanjian baru. Perjanjian barunya Yahudi adalah Taurat, tapi dijadikan perjanjian lama di Kristen demi untuk menjadikan tulisan-tulisan wartawan yang tidak dikenali ini sebagai firman Tuhan yang disebut perjanjian baru. Jadi pada kesimpulannya, Injil yang Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel yang adalah firman Tuhan itu tidak ada di Kristen. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Mohon maaf sekali lagi saya baca ayat suci Al-Quran yang menerangkan tadi bahwasanya baginda Rasul Muhammad SAW menyatakan bahwa orang-orang terdahulu membaca sebuah kitab dan ternyata kitab yang mereka baca itu bukanlah Al-Quran, bukanlah Injil. Wa inna minhum lafariqal lalwunal maaf saya lupa ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna minhum lafariqa yalwana alsinatahum bil kitab liyatahzabu minal kitab wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Itu kitab ayatnya itu. Bahwasanya ada di antara mereka segolongan manusia memutarbalikkan lidahnya membaca sebuah kitab agar kamu menyangka bahwa itu adalah Alkitab, padahal itu bukan Alkitab, dan mereka berkata itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Itulah Bible yang dimaksud oleh Al-Quran. Demikian, Bung. Maaf kalau kepanjangan, silakan. Ya, menurut saya sah-sah saja ya dalam Bang Zuma menyampaikan satu, dengar ya suara saya? Iya. Ya, menurut saya sah-sah saja Bang Zuma dalam menyampaikan argumennya tentang yang panjang dan lebar tadi begitu. Tapi di dalam tadi iman Kristen bahwa penulisan Alkitab yang ditulis oleh para murid itu diimani, yaitu di dalam bimbingan Roh Kudus ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga yang dia di dalam Allah Tritunggal. Jadi ditulis sedemikian detail itu atas ilham daripada Roh Kudus. Jadi tidak serta-merta ngawur begitu ya. Yang kemudian itu ada proses cukup panjang ya dalam hal ini bapak-bapak gereja yang dari berbagai tempat juga akhirnya kan tadi dikatakan mengkanonkan kitab itu menjadi 66 kitab. Begitu pemahaman saya. Kemudian yang saya tanya ya, terakhir mungkin karena nanti jam 5 saya harus pulang kantor nih. Ya, silakan. Di Nabi Muhammad itu kan menerima ayat ada Makkiyah dan Madinah gitu ya. Iya. Enggak salah saya pernah belajar itu coraknya berbeda. Sorry kalau kebalik ya. Kalau Makkiyah itu lebih keras, kalau Madinah itu lebih lembut gitu. Kenapa ya dibedakan ayat itu menjadi berbeda khasnya karena tempatnya atau karena apa ya? Kenapa dibedakan begitu ya antara ayat Makkiyah dan Madaniyah? Iya, baik. Jadi Makkiyah, Madaniyah wahyu Allah yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW setelah berhijrah ke Madinah. Makkiyah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum berhijrah ke Madinah. Kondisi yang ada pada zaman itu yang menyebabkan kemudian ayat ini berbeda cakupannya. Ada masa di mana Nabi Muhammad SAW itu diusir, kemudian ada masa kemudian Nabi Muhammad SAW datang untuk menyatukan orang-orang yang ada di Mekah. Ada masa di mana Nabi Muhammad bertahan, ada masa di mana Nabi Muhammad harus memerangi orang-orang yang memerangi dirinya. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai ayat-ayat Makkiyah misalnya, itu jelas memakai konteks kalimat tegas dan lugas. Kenapa? Karena kebanyakan objek yang didakwai yang menjadi sasaran penyampaian firman pada masa itu menolak. Dan juga ada yang membenarkan.
Maka sesuai untuk mempergunakan konteks kalimat yang tegas. Semisal surah Al-Mudatsir atau Al-Qamar. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah itu kebanyakan mempergunakan konteks yang lembut. Kenapa? Karena kebanyakan objek yang didakwahi adalah mereka yang menerima dan sudah taat. Jadi cakupannya adalah ajaran pengajaran lanjutan. Jadi ayat-ayat Madaniyah itu adalah ayat-ayat lanjutan dari kajian. Sementara ayat-ayat Makkiyah adalah penegasan awal kepada orang-orang kafir. Kemudian kalau kita melihat dari ayat Makkiyah, itu kebanyakan ayat-ayat pendek dan sangat argumentatif. Kenapa demikian? Karena kebanyakan yang didakwahi itu adalah mengingkari. Mereka ingkar, mereka kufur terhadap isi daripada Al-Quran tersebut. Sehingga konteks daripada cakupan ayatnya itu mengikuti kondisi yang berlaku pada masa itu. Nah, ini yang kemudian yang ingin saya sampaikan. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai ayat-ayat Madaniyah, itu penjelasannya tentang hukum-hukum yang tidak argumentatif. Kenapa demikian? Yaitu tadi, karena disesuaikan dengan kondisi objek yang didakwahi. Mereka sudah menerima Islam, jadi tinggal menerima kemudian apa yang menjadi rukun syarat sah suatu hukum. Sedangkan Makkiyah itu rata-rata orang kafir yang menolak kemudian Islam, maka dia cenderung kepada hal-hal yang seperti yang saya bacakan tadi di awal saya masuk ke sini. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Dan orang-orang kafir itu berjuang di jalan setan. Itu jelas. Maka Al-Quran mengatakan bahwa perangilah mereka, saudara-saudaranya setan itu. Perangi dengan cara apa? Dengan tegas kepada mereka. Katakan yang hak adalah yang hak, yang batil adalah batil. Itu di Islam gitu. Jadi makanya dua ayat Madaniyah dan Makkiyah ini itu keliru Anda kalau Anda mengatakan bahwa cara bacanya yang menyebabkan. Enggak. Ini tergantung konteks di mana objek ayat suci Al-Quran itu ingin disampaikan. Itu yang pertama. Kedua, di Islam itu Bung, ada yang disebut qiraah sab'ah, bacaan 7. Jadi ada cara-cara membaca Al-Quran yang harakatnya itu beda. Tetapi itu semuanya dibiarkan, diizinkan, disahkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena lisan orang Arab pada masa itu semuanya tidak sama. Seperti misalnya wadduha, ada yang membacanya wadduha, wallaili idza zaja, wallaili idza zaja, ma wadda'aka rabbuka ma kali. Itu dibiarkan, dibenarkan oleh Rasulullah. Dan itu tidak merusak makna, tidak merusak daripada isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau Anda mengatakan ada salah dialeknya sama, ya memang Rasulullah mengiyakan dan mensahkan itu. Karena memang orang Arab lisannya tidak semuanya sama. Seperti itu saudara. Sedangkan kalau di Anda ya, sekali lagi mohon maaf nih, Bible Anda katakan dipenuhi oleh Roh Kudus sampai mereka menuliskan itu bullshit, nonsense. Saya boleh minta di mana dalilnya? Yohanes menulis karena kepenuhan Roh Kudus, Lukas menulis karena Roh Kudus, Paulus menulis, tak ada akan pernah Anda temukan itu. Lukas mengatakan aku menulis segala aku menyusun berita-berita yang terjadi antara peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita dengan cara melakukan penelitian dan menyusunnya kembali kepada Theophilus. Tidak ada itu wahyu atau tidak ada itu Roh Kudus. Bahkan Paulus berani mengatakan dalam Korintus 11 nomor 17, apa kata dia? Aku menuliskan, aku menyampaikan bukan dari firman Tuhan, tetapi sebagai orang bodoh yang bermegah. Firman yang apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Itu enggak ada itu. Kemudian apa lagi? Coba Anda baca Matius 9 nomor 9. Anda baca Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Yohanes ini bukan murid Yesus dan dia menuliskan hanya atas dasar penyelidikan dari saksi-saksi. Itu Bang. Jadi bohong kalau ada pengakuan bahwa penulis Perjanjian Baru itu menerima wahyu dari Roh Kudus, itu bohong. Itu enggak ada. Silakan. Ya, mungkin sedikit penutup dari saya ya, karena saya harus pulang. Jadi, silakan Bang.
terima kasih buat penjelasan tentang ayat Makiyah dan Madaniyah tadi ya. Siap. Ilmu baru untuk saya. Yang mungkin saya bicara secara umum saja ya. Ya karena memang diskusi sini sebenarnya sangat menarik karena itu juga kedua agama ini kan memiliki apa ya satu visi yang sama itu apa itu namanya mencari member ya, bahasanya seperti itu karena Islam itu agama dakwah sedangkan Islam itu kan menginjili gitu. Jadi intinya untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya seperti juga diamanatkan di dalam Alkitab dalam Injil, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal dalam diskusi ini bahwa kalau secara iman itu kita tidak mungkin bersatu air dan minyak. Ya, oleh karena itu dikatakan kita ini saudara sebangsa dan setanah air, bukan saudara seiman. Oleh sebab itu biarlah keberagaman ini menjadi satu warna di dalam NKRI supaya kita lebih saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih dari saya. Salam untuk semua orang yang ada di room ini. Tuhan memberkati kita semua. Saya izin undur diri. Terima kasih. Iya. Terima kasih kembali buat Bang User atas kesediaan waktunya untuk naik dan subhanallah tabarakallah sangat jelas dan terperinci sekali apa yang telah disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat mengedukasi kawan-kawan yang ada di bawah, juga menjadi inspirasi buat kawan-kawan yang di Muslim. Ya, dilanjut Bang Ayu, Zuma. boleh Ya, saya closing statement boleh? Saya ingin memberikan closing dari apa yang saya sampaikan barusan. Iya boleh Bang, boleh sih. Oh boleh, Masya Allah, Alhamdulillah, hostnya baik sekali. Jadi dengan adanya kemudian pemahaman umat Islam, dalam hal ini umat Islam memahami tentang Kristen, dari dasar, dari pijakan awal, pondasi awal, maka saatnya lah kemudian misionaris Kristen untuk berhenti mencari-cari cara, mencari-cari kemudian kesempatan untuk memurtadkan umat Islam. Kenapa? Sadari saudara, kami umat Islam paham sekarang tentang Bible. Anda harus buka mata nih, buka mata, buka pikiran. Kalau Anda membiayai kemudian misalnya membiayai misionaris, Anda gaji mereka dengan gaji besar agar mereka kemudian mendapatkan orang yang dimurtadkan, hentikan. Adalah lebih baik Anda membangun jembatan, membangun jalan raya, memberikan membuat panti asuhan dan seterusnya, daripada Anda membayar misionaris-misionaris yang datang dari lorong ke lorong menggunakan seragam Islam, menggunakan atribut Islam yang pada nantinya juga akan melahirkan kekecewaan. Kenapa? Umat Islam sudah melek Bible. Lebih baik Anda berhenti kemudian menyusun strategi, menyusun kemudian cara-cara untuk mencari pengikut. Berhenti. Kenapa? Umat Islam khususnya di Indonesia sudah melek Bible. Dulu sebelum ada internet, sebelum ada Bang Suma dan kawan-kawan yang ada di sini, ya Anda boleh seenaknya dari kampung ke kampung, dari lorong ke lorong, dari gang ke gang, menjual kayak sales, menjual Tuhan kalian dari barat itu. Tapi sekarang, sekali lagi mohon maaf, sebagai anak bangsa mari kita saling mencerdaskan. Sebagai anak bangsa mari kita saling menghargai. Kita jalankan amanat Pancasila dengan baik. Jalankan agama kita dengan lurus. Katakan agama kita sesuai dengan apa asalnya. Jangan kita mengambil-ngambil istilah-istilah dari agama saudara kita yang lain yang kita sendiri tidak imani. Sampai menyebutnya pun seakan-akan kita jijik. Seperti misalnya Allah, kalian sebut dengan Allah. Kenapa demikian? Karena sejatinya kalian sadar sebenarnya itu bukan hak kalian, tapi kalian pakai demi untuk apa? Demi untuk menjalankan Filipi 1 nomor 18 tentang Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, palsu atau bohong atau jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Kepada orang Yahudi aku ngaku Yahudi, kepada orang Yunani aku Yunani, kepada orang yang
taat Taurat, aku pura-pura seakan-akan taat kepada Taurat meskipun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat supaya aku bisa memenangkan banyak jiwa. Itu jangan Anda pakai lagi di Indonesia. Anda dirikan sekolah STT, Anda bikin lembaga Bible Indonesia. Sudahilah, kembalilah kepada harkat, markat, martabat rakyat Indonesia yang mempunyai jati diri dan punya harga diri, yang kemudian dipandang oleh dunia bahwa orang Indonesia ini adalah orang cerdas, orang Indonesia ini adalah orang terpelajar, orang Indonesia ini adalah orang yang punya budaya saling menghargai satu sama lain. Sehingga janganlah kita antar anak bangsa karena ego beragama, agama kita yang datang dari barat kita bikin seperti dari timur tengah. Jangan, hentikan sudah itu. Karena para apologet Islam sudah bangun dari tidur panjangnya untuk menyadarkan kalian bahwa yang kalian sebut Injil itu bukan Injil, yang kalian sebut Rasul itu bukan Rasul, yang kalian sebut Alkitab itu bukan Alkitab, yang kalian sebut apapun itu yang bersumber dari Al-Quran tidak sesuai dengan cangkang aslinya Kristen. Untuk itu sekali lagi mohon maaf nih saudara-saudara misionaris lembaga-lembaga Kristen, hentikan gerakan pemurtadan, hentikan pendangkalan akidah yang ada di Jawa sana, di pelosok-pelosok, yang ada di Madura, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jerapa, Jepara. Hentikan semua itu. Ya, yang ada di Sopeng, yang ada di Malino. Sudahilah itu semua. Umat Islam sudah pintar. Umat Islam itu sudah cerdas. Udah bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Sudah bisa membedakan antara Al-Quran dengan surah kabar. Sudahilah, hentikan. Daripada nanti akan semakin banyak hal-hal yang tidak mengenakan di antara kita. Mari kita jalankan niat keagamaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila, saling menghargai kita antar anak bangsa. Agamamu, agamaku, 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 agamamu, agamamu. Jangan lagi kita mencampur adukkan. Jangan lagi, berhentilah itu. Agar supaya komal-komal Islam yang membahas perbandingan agama ini tidak lagi menjamur. Kalau kalian tidak mau sadari itu, tidak juga mau menghentikan itu, maka umat Islam itu adalah agama jihad. Agama Islam itu adalah agama perjuangan. Islam diajarkan memerangi setan. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Siapa saudaranya setan? Mereka yang menganggap Tuhan nuzul ke atas muka bumi ini menjadi manusia. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah diajarkan kemudian menjadi makhluk. Untuk itu saudara, sekali lagi saya minta maaf bahwasanya mari kita berdamai. Indonesia harus berdamai. Indonesia sudah merdeka. Kita isi kemerdekaan ini dengan hal yang positif. Jangan lagi karena ego agama Anda tampil seperti ustadz, pakai tasbih, pakai baju koko, pakai kopiah, pakai jilbab, pakai mukena. Alamak, habis itu ternyata nyembahnya Yesus. Penampilan Islam demi apa? Demi untuk memurtadkan orang menjalankan misi. Matius 28 nomor 19, Markus 16, 17, 18. Itu sudah tidak pakai, sudah nggak zaman, sudah ada Bang Suma dan Bang Suma yang lain. Jangan lagi jangan lagi kayak gitu kali lah, bagi-bagi baju kaos, bagi-bagi ini Indomie segala. Udahlah itu, sudahi. Lakum dinukum waliyadin. Ayo saudara Kristen, menjadi Kristen lah dengan baik. Gunakan seragam Anda dengan baik. Jangan Anda menggunakan seragam agama lain. Kalau Anda hanyalah menggunakan seragam sapam tapi Anda bukan sapam, itu Anda adalah sapam gadungan. Kalau Anda kemudian Kristen tapi Anda menggunakan atribut Islam, itu menandakan bahwa agama Anda bukanlah agama yang benar. Berhenti. Begitu juga umat Islam yang berpura-pura kemudian tampil seperti pendeta kalau ada, ya tampil seperti Yesus kalau ada. Sudahlah, kutukan Tuhan itu akan datang padamu. Berhenti melakukan hal kayak begitu. Islam silakan dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya. Yang lurus kembali kepada poin pertama, yaitu niatan Kristen adalah niat baik, niatan Islam juga adalah niatan baik. Jalankan niatan baik ini tanpa ada saling mencederai satu sama lain. Mari kita saling bahu-membahu,
saling berpegangan untuk kita mengisi kemerdekaan. Jayalah Indonesia kita, jayalah bangsa yang kita cintai ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian dari semua di sini sudah mau maghrib sekalian, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelum saya pamit, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak saya sudah diundang di sini. Kenapa saya datang ke sini di Komal ini? Karena beberapa hari yang lalu ada sahabat yang naik minta kepada saya, Bung Suma, sekali-kali tampil di Komal kita, Tuan Raja Dolar. Artinya di sini tidak ada bampol, kan gitu. Ya, saya sekarang berhati-hati karena teman-teman bampol itu banyak di mana-mana. Pembenci-pembenci, orang yang memperjuangkan akidah Islam itu ada di mana-mana. Tampil seperti Islam tapi isinya bukan. Seperti itu. Jadi ketika saudara mengundang saya, silakan dengan langsung. Maksudnya mengundang bukan sebagai narasumber sih, tapi untuk meramaikan saja. Siapanya aku ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar malam saya umumkan ada tantangan dari Pendeta Gigi. Pendeta Gigi atau siapa ya? Yang dulu pendeta yang marah ketika saya mengatakan dia jual gigi. Ingat nggak? Iya, ingat. Ingat ya, ada yang masih ingat. Alhamdulillah. Beliau kembali menantang saya untuk membahas tentang ya Allahku ya Tuhanku. Ketika kemudian si Thomas kaget melihat lambungnya Tuhannya bocor, tidak keluar ikan yang dimakan. Kan harusnya makan ikan keluar dari lubang. Iya kan? Bukan di anus keluarnya tapi di lubang bekas tombak. Dia kaget kemudian, oh mama, ternyata Tuhanku masih hidup, lambungnya bocor, tidak ada handiplas tapi tidak keluar darah, kan gitu ya. Nah itu alasannya menuhankan kemudian Yesus karena lambungnya tidak keluar ikan goreng dan madu yang dia minum, itu katanya ya. Mati Nah, meja. itu saya umumkan Mati meja. saya berdiskusi. Dia nanti saya Bang Juma, sampaikan jam sebentar. 8 malam. Ya gimana? Jam 8, oke. Di Komalnya Ya, siapa, jam Bang? 8 tadinya di Pandi, tapi kayaknya nggak jadi karena ketika kemudian dia nantang pendeta pendebat Islam, Dinda Fandi mengatakan Bang Suma yang ingin maju 2 jam. Apa yang dikatakan? Jam berapa Bang Suma mau? Jam 8 sampai jam 10. Kebetulan saya juga ada waktu jam 8 jam 10 itu ada kegiatan saya. Sama dengan dia keok sebelum bertempur. Saya kira begitu sahabat. Terima kasih banyak. Sahabat sekali lagi mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua yang kita lakukan ini hanya karena Allah. Ya, demikian ya. Saya pamit undur diri Bang Tuan Raja dan semua sahabat-sahabatku. Kita adalah saudara seakidah. Berikan saran dan kritikan kepada Bang Suma secara langsung. Japri atau nomor HP ada di YouTube. Jangan koar-koar di depan umum yang akan mencederai persaudaraan kita. Islam memiliki adab, Islam memiliki akhlak. Untuk itu mari kita berislam dengan adab dan akhlak yang ada. Demikian, saya pamit ya sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Zuma. Terima kasih atas kehadiran. Ya, terima kasih atas kehadiran dan waktu yang telah Bang Zuma berikan Insya kepada Allah kami ke di depan sini. kita akan jumpa lagi di sini. Iya. Tapi jangan lupa Bang datang ke Komal saya sekali-kali ya Bang.